Sehat ya Pak, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik Pak Rizal, mungkin boleh dijelaskan Pak, untuk saat ini bagaimana sih Pak nasib atau kabar dari industri perhotelan di tanah air, seiring dengan juga kalau kita lihat ternyata isu efisiensi ini cukup memberikan dampak ya kepada industri perhotelan. Terima kasih Mbak Sinta. Terus terang memang pengaruh dari pengurangan program efisiensi dari pengurangan pemerintah ini memang cukup berdampak ya. Tapi sebetulnya kan di dunia perhotelan itu ini bukan pertama kali kami menghadapi challenge seperti ini. Mungkin Mbak tahu kita sempat face pandemic situation dan memang kalau ditanya apakah ada memberikan pengaruh, yes. Tapi dalam overall action yang kita lakukan, terutama dari program yang kita canangkan dari HIG, ini adalah proses Mbak. Kita perlu beradaptasi dengan situasi yang ada dan alhamdulillah kami sampai saat ini walaupun dengan menghadapi tantangan tersebut masih move forward. Gitu, baik, tapi kalau menurut data ya Pak, kita lihat untuk okupansi hotel di beberapa daerah ini penurunannya hampir 27%. Ya. Ini kan boleh dikatakan penurunan yang cukup signifikan Pak. Betul. Artinya penurunan dari angka okupansi ini apakah murni karena kebijakan pemerintah terkait dengan upaya efisiensi, apalagi kalau tadi disampaikan begitu banyak sebetulnya event-event yang selama ini biasanya diselenggarakan di hotel-hotel dan tentunya ini juga bisa memberikan pertumbuhan yang cukup baik kepada industri perhotelan yang menciptakan lapangan kerja dan juga mungkin jika ternyata data okupansi menurun, ini dampaknya juga mungkin akan menjadi kurang baik. Tanggapan Anda terkait dengan data ini, apakah data ini benar dan juga apakah ini juga memang benar-benar memukul industri perhotelan di tanah air? Oke, betul Mbak. Kalau ditanya memang ada penurunan sekitar 27%. Tapi kalau menurut kami faktor penyebabnya bukan semata-mata karena pengurangan dari efisiensi pemerintah yang telah dicanangkan, tapi juga ada beberapa faktor lain Mbak. Contohnya adalah perubahan behavior dari market yang ada. Kemudian overall cost expenses yang cukup naik. Kemudian yang kita harus bisa sadarin kan di beberapa daerah itu terjadi oversupply Mbak. Oversupply ini kan ya karena emang demand yang terlalu sedikit tapi jumlah hotel yang semakin banyak. Ini kita nggak bisa pungkirin dan saya pikir kurang fair kalau ternyata kita semerta-merta meletakkan faktor penyebabnya adalah karena pengurangan dari jumlah pemerintah yang melakukan meeting di hotel-hotel yang ada. Saya kira gitu kalau dari tanggapan kami Mbak. Baik, tapi untuk saat ini Pak di tengah tekanan yang ada ya, apalagi kita juga mungkin boleh katakan baru saja bangkit begitu ya dari pandemi begitu ya. Jadi artinya memang cukup menantang ya untuk industri perhotelan di tanah air. Apalagi tadi Anda menyampaikan bahwa untuk saat ini behavior dari marketnya juga berbeda begitu ya. Apalagi hotelnya juga saat ini mungkin cukup banyak ya walaupun situasi sedang sulit. Nah tapi mungkin boleh dijelaskan Pak untuk profitabilitas dari HIG sendiri ya Pak selama 1 tahun atau 2 tahun ke belakang pasca pandemi ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Alhamdulillah kalau dari sisi profitable, mungkin saya perlu bagi dua ya. Jadi profitable dari total hotel-hotel unit yang kami kelola dan kemudian kami sebagai corporate di tahun 2024 sendiri, alhamdulillah kami terutama dari flagship hotel atau hotel-hotel produk pilihan kami, terutama yang menyandang brand The Meru atau bintang 5 kami itu kita bisa menutup tahun 2024 itu sekitar 52% dengan kenaikan profit sekitar 9%. Sementara dari sisi korporasi dari kami, alhamdulillah kami bisa menghasilkan kenaikan pendapatan itu sekitar 400% Mbak Sinta. Kemudian dari sisi profit di sekitar 700%. Nah ini saya kira kembali lagi mungkin yang perlu saya tekanin di dunia perhotelan ini, it all goes back to SDM. Jadi memang pada saat kami mulai mencanangkan untuk bisa bersaing dengan hotel-hotel atau kompetitor-kompetitor lain, kami menyadari bahwa at the end of the day kita harus punya SDM yang kompeten. Nah ini mungkin yang kita coba bina dari awal kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu sehingga kami bisa berdiri cukup sejajar dengan pesaing-pesaing yang lain walaupun masih banyak PR yang harus kami lakukan tapi pendekatan-pendekatan itu yang membuat kami coba untuk bertahan. Nanti mungkin ada beberapa faktor yang ingin saya sampaikan di akhir wawancara ini yang mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman di dunia perhotelan sehingga kita bisa tetap bertahan untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini Mbak Sinta. Baik, artinya untuk hotel-hotel yang ada di HIG ini cukup resilient ya Pak ya di tengah situasi yang cukup menantang saat ini. Alhamdulillah we survive. Oke, baik Pak. Tapi sebetulnya boleh disebutkan ada berapa artinya hotel-hotel atau mungkin
yang lainnya seperti misalnya villa yang dikelola oleh HIG untuk saat ini? Ya. Jadi sementara ini kami mengelola sekitar 40 unit, Mbak. Mungkin satu hal yang perlu mungkin saya perlu tekankan, kami ini adalah bagian dari ekosistem yang sangat besar, Mbak. Kami ini adalah cucu dari suatu ekosistem besar yang brandnya namanya Injourney, di mana kami berada di bawah naungan Injourney Hospitality yang juga punya ekosistem atau saudara dengan Injourney Airport yang tadinya adalah Angkasa Pura, sekarang jadi Injourney Airport, Injourney Aviasi, kemudian TWC yang sekarang menjadi Injourney Destination Management, kemudian ITDC yang menjadi Indonesia Tourist Development Center, dan juga Sarina yang fokus di retail. Nah, mungkin seperti yang Mbak Sinta perhatikan, perkembangan kemajuan yang dilakukan oleh Injourney ini cukup pesat, dan ini yang menjadi titik tolak bagi kami untuk memanfaatkan kelebihan itu untuk bisa digunakan sebagai ekosistem yang cukup kuat untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Baik, tapi strategi bisnis apa Pak sebetulnya yang dilakukan oleh HIG atau mungkin hotel-hotel yang dinaungi oleh HIG di tengah situasi yang cukup menantang saat ini? Tadi Anda menyampaikan bahwa walaupun sebetulnya hotel-hotel di Indonesia secara umum memang terdampak ya dengan adanya efisiensi ini, tapi pasti kan setiap hotel ini punya style sendiri begitu ya Pak untuk selalu bisa bertahan di tengah situasi yang menantang. Strategi bisnis apa Pak yang dilakukan? Mungkin saya meresponnya agak kebalik ya Mbak. Jadi saya mungkin patokan kami sebenarnya mungkin ada di 5 aspek Mbak. Jangan sampai, yang pertama ini jangan sampai kita decline di service quality. Decline di service quality itu tidak selamanya fokus di service ya, tapi kadang-kadang dengan keputusan dari owning company yang misalnya contohnya ini mengurangi staff numbers. Mengurangi staff number karena kepanikan adanya kenaikan di biaya, itu sah-sah saja. Tapi kita harus bisa memperhatikan jangan sampai menekan titik maksimum sehingga jeopardizing atau quality of service. Nah, ini yang sering dilakukan oleh karyawan. Yang kedua adalah decline dari service quality ini karena kita ignore atau neglect untuk melakukan regular training ke karyawan. Yang suka dilupakan oleh orang-orang dunia perhotelan itu harus selalu kembali ke SDM, Mbak. Terlepas dari sebagus apapun hotel yang dibangun. If you don't have the right SDM, forget it. Ya, kalau memang orang itu nggak punya attitude yang benar ya tetap aja itu akan menjadi tantangan. Saya bersyukur karena memang di tim HIG kita juga punya tim yang memang cukup kompeten sehingga bisa mampu bisa bersaing dengan kapasitas ilmu masing-masing. Jadi kita nggak ada tumpang tindih dalam melakukan pergerakan dari sisi business development, dari sisi brand development, kemudian ada dari finance, bahkan procurement, kemudian technical assistant, semua bisa menunjukkan kelebihan masing-masing tanpa harus melakukan tumpang tindih untuk bisa mengatasi segala tantangan. Di perhotelan itu Mbak tidak harus selalu fokus di revenue, tapi bagaimana kita melihat profit yang benar. Nah, profit yang benar itu kan kadang-kadang kalau kita nggak bisa menekan terlalu tinggi di revenue, then we have to be able untuk bisa memonitor dari sisi cost. Itu kira-kira mungkin faktor yang perlu diperhatikan. Kedua adalah failure untuk merenovate, Mbak. Merenovate atau mengupdate facilities. Kadang-kadang kita lupa bahwa life cycle dari suatu produk hotel itu biasanya 10 tahun. Bayangin aja kalau udah 25 tahun nggak pernah direnovasi, dan memang ini kisah nyata yang kita alamin. Mungkin kalau Mbak pernah dengar ada hotel yang sekarang lagi viral, itu under Injourney Hospitality juga namanya The Meru, Mbak, Bali Beach. Silakan di Google atau dilihat di IG. Nah, itu adalah hotel yang tadinya di awal itu mengalami kerugian di setiap bulannya. Nah, hal yang kami lakukan adalah gebrakan untuk bisa merenovasi, mengingat memang keadaan dari produk tersebut memang sudah cukup lama tidak pernah disentuh. Dan alhamdulillah sejak tahun lalu, kalau tidak itu mungkin kita sudah mulai membuka secara gradual, dan hotel ini sekarang alhamdulillah bisa berdiri sejajar dengan produk-produk yang cukup tinggi seperti Andas dan Hyatt, dan ini